Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada pengisian si pejar atau e-learning yang model 2. Model ini berbeda dengan model 1, hanya ada tambahan sedikit saja. Kalau model 1 saya katakan model yang minimalis, yang isinya adalah baca, diskusikan, kerjakan, dan kumpulkan. Sekarang kita tambahkan satu lagi di sini adalah simak dulu. Menyimak dulu. Skenario-nya adalah mahasiswa kita minta untuk menyimak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pada model 1 sudah mempunyai semua ini. Kita tambahkan lagi supaya lebih interaktif, supaya mahasiswa merasakan kehadiran kita, maka kita tambahkan dengan satu lagi, yaitu adanya penjelasan ringkas dosen. Berarti dosen hadir dalam bentuk menjelaskan materi. Apa bentuknya? Bisa audio, bisa video, bisa juga animasi. Nah, Bapak Ibu, nanti akan kita bahas bagaimana membuat audio, bagaimana membuat video, ya, dan animasi barangkali kalau dibutuhkan. Ya. Oke, itu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pada model 1 Bapak Ibu sudah punya rancangan. Nah, rancangan sama seperti saya hanya meningkatkan sedikit saja, satu poin saja, yaitu dengan menambahkan penjelasan ringkas dosen. Hanya memberikan satu langkah satu awal saja, yaitu penjelasan ringkas dosen. Oleh karena itu, maka skenario-nya juga berubah. Kalau pertama saya hanya diminta membaca, sekarang berubah. Ditambahkan dengan menyimak penjelasan dosen. Karena itu langkah pertama menyimak, baru dia membaca, dan seterusnya hampir sama dengan model 1. Nah, skenario ini tidak baku, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu atur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mata kuliah yang Bapak Ibu bina. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, menyiapkan si pejar sama persis, cuman hanya menambahkan satu di pengantar ringkas, yaitu simak penjelasan ringkas. Hanya menambahkan satu, karena kita menambahkan satu komponen, berarti kita perlu menambahkan satu lagi langkah. Yang lainnya hampir sama semuanya, ada membuat topik diskusi dan seterusnya. Banyak cara untuk membuat ringkasan materi. Misalkan ada Bapak Ibu menggunakan audio, sangat sederhana caranya. Bapak Ibu tinggal ambil HP atau laptop, langsung rekam saja. Nanti akan ketemu file dalam bentuk MP3 ya. Nanti tinggal diimport saja ke model kita. Silakan Bapak Ibu berimprovisasi bagaimana menjelaskan materi dengan menggunakan audio. Yang kedua adalah menggunakan video. Nah, video ini Bapak Ibu silahkan, misalkan Bapak Ibu, alat yang digunakan bisa kamera, handphone, dan handycam. Mana yang ada silahkan Bapak Ibu gunakan. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin merekam Bapak Ibu ketika menuliskan maupun tulis, silahkan. Kemudian berikutnya adalah menggunakan screen recording. Ya, nanti ini agak lebih ruwet lagi, nanti kita akan lebih tinggi, nanti akan kita bahas lebih khusus bagaimana menggunakan screen recording. Nah, nanti kita hanya menggunakan laptop. Nah, semua perangkat ini saya yakin Bapak Ibu punya. Minimal ada HP sama laptop. Udah, ini aja yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk membuat ringkasan materi yang lebih interaktif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit jelaskan tentang bagaimana merekam apa yang kita ingin jelaskan pada mahasiswa dengan menggunakan alat yang sederhana. Nah, saya mencoba dengan menggunakan handphone saja. Ini ada kertas, saya tulis. Ini LazyPod, yang karena ini mudah diotak-atik. Ini harganya sekitar 30.000. Ini milik yang bisa kita gunakan. Ya, kemudian berikutnya adalah, nah ini. Nah, Anda Bapak Ibu tinggal tulis di sini saja, kasih lampu belajar itu. Tinggal Bapak Ibu HP di sini rekam. Udah direkam. Nah, ini ketika saya merekam seperti ini sudah menjadi sarana untuk belajar mahasiswa. Sehingga mahasiswa ngerti secara runtut apa yang Bapak Ibu jelaskan. Bagaimana hasilnya tadi merekam tulisan tangan itu, saya menjelaskan ini. Contohnya seperti ini. Ya, sekarang kita belajar bagaimana jika asam lemah terdistribusi atau mengalami ionisasi dalam air. Misalkan kita punya CH3COOH, dia akan mengalami ionisasi menjadi H+ dan CH3COOH. Kalau misalkan awalnya kita punya ya, 5 dari sini adalah 0. Oleh karena pOH-nya akan ketemu. Nah, dengan ini
dengan video seperti ini, seakan-akan kita hadir di hadapan mahasiswa. Dan kalau nanti mahasiswa tidak paham, dia bisa bolak-balik. Oh, saya pingin jas ini apa kan yang alfanya, katakanlah alfanya di sini seperti ini. Berarti dalam air lebih dalam dan ada tiga komponen. Contohnya ya. Ada tiga komponen. Oke, sekarang bagaimana kita memasukkan semua file-file yang kita miliki ke dalam si pejar. Seperti pada model 1 saya jelaskan, silahkan Bapak Ibu atur manajemen filenya, misalkan saya taruh di materi ini ya. Oke, semuanya ada semua sini. Memudahkan kita untuk mengupload file-filenya. Oke, sekarang kita masuk ke si pejar ya. Si pejar, nah ini misalkan ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau yang pertama kemarin ini ya, sekarang yang kedua saya biar cepat kita tidak perlu saya ulangi bagaimana upload bahan ajar yang lainnya seperti kemarin. Nah, sekarang di pertemuan berikutnya dengan model 2 ini hanya ada tambahan di sini, yaitu simak penjelasan saya. Oleh karena itu filenya nanti kita taruh di sini ya. Caranya hampir sama dengan ini, tinggal di ini saja, di file, upload file, add, begitu ya. Di add kita ambil penjelasan saya, penjelasan materi atom dan ion. Kemudian di sini silahkan download dan pelajari, misalkan seperti ini. Nah, filenya tinggal taruh aja, ambil aja sini, ambil browse, kita cari. Nah, ini tadi yang penjelasan itu. Oke ya, tinggal upload file. Oke, kita tunggu sampai selesai. Semakin besar filenya semakin lama, dan nanti Bapak Ibu ada cara lebih khusus lagi memudahkan kita ya. Oke ya. Oke. Kalau ini sudah selesai, nanti akan diperoleh file tersebut ada. Nah, ini sebenarnya ada di sini ya. Oke ya, sudah. Kalau sudah itu kita tinggal masuk kembali saja ke course kita ya. Nah, lihat ada di sini sekarang. Maaf tadi 2 kali ya. Nah, ini muncul di sini ya. Saya perbesar. Nah, ini jadi ada di sini. Oke, ada di sini ya. Oleh karena itu kalau ini diputar anak-anak, langsung dia akan tahu hasilnya. Oh, seperti ini. Nah, dia akan bisa melihat ini. Ya, ini aku balik. Ya, sekarang kita belajar bagaimana jika asam lemah terdistribusi atau mengalami ionisasi dalam air. Misalkan kita punya... Oke. Ya, itu caranya kita mengupload file kita dalam bentuk video ya. Kalau untuk yang recorder mudah juga, nanti kita tinggal atur lagi ya. Ada cara video sama seperti tadi ya. Oke, itu untuk mengupload. Oke Bapak Ibu, selesai sudah kita mengupload ini. Saya ingin menekankan di bentuk tampilannya Bapak Ibu. Tampilan yang seperti ini sangat ringkas dan sederhana dan tidak banyak beban. Artinya begitu loading langsung keluar seperti ini ya. Ini mahasiswa tinggal mendownload, mendownload. Memang kelemahannya adalah dia hanya mendownload, dipelajari di luar internet gitu ya. Tapi keuntungannya dia hanya membutuhkan sedikit kuota. Download, selesai, pelajari. Nanti masuk lagi ke mana? Ke dalam sistem gitu ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu, tampilan seperti ini kadang agak suka saya pinginnya langsung tampil videonya supaya menjadi perhatian mahasiswa. Misalkan seperti ini. Nah, ini langsung videonya tampil seperti ini ya. Oke. Nah, sehingga kalau nanti mahasiswa tinggal di sekarang kita belajar bagaimana jika asam lemah terdistribusi atau mengalami ionisasi. 0,5. Oke, maaf videonya masih terbalik, belum saya rubah. Oke, baik. Bagaimana cara menampilkan seperti itu, Bapak Ibu? Mudah. Caranya mudah. Ya. Kalau tadi kita menampilkan video dengan menggunakan fitur file, sekarang kita menggunakan label. Label ya, saya perbesar. Oke. Bapak Ibu tinggal pilih fitur label. Klik ini. Oke. Tinggal di add.
Ya, tinggal ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal ini ada video, tinggal ada media, ya video. Oke, nah ini ada 3 jenis link. Berarti Bapak Ibu mengambil link URL, tinggal di copy URL-nya masukkan ke sini, atau video langsung yang Bapak Ibu miliki, atau audio penjelasan. Nah, menggunakan file. Oke, kita tinggal di browse saja Bapak Ibu, dicari materi kita di mana. Oke, ini materi saya. Oke, kita upload file, kita tunggu dulu. Nah, ini agak lama karena kita memang file kita agak besar, ya. Oke, nanti ada cara tersendiri untuk memudahkan Bapak Ibu ketika mengupload file, ya. Nanti akan saya tunjukkan cara-caranya bagaimana dan buku manualnya di mana, ya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, agak lama memang. Ya, nah, sudah seperti ini, tinggal di insert saja. Kalau ini biarkan aja seperti ini. Oke, ya akan muncul seperti ya. Ini Bapak Ibu bisa dicoba, dites. Ya, sekarang kita sudah oke, tinggal di save saja. Oke, lihat hasilnya. Iya, tampil di sini. Bapak Ibu, ini ada tampil 2 kan? Ini dalam bentuk diklik anak-anak langsung keluar, ini langsung begini. Mana Ibu pilih terserah, Bapak Ibu pilih terserah. Kalau ini mau ditampilkan, ditutup silakan. Cara menutupnya tinggal edit, di hide saja, jangan dihapus. Kalau di delete nanti kita kalau dibutuhkan sesuatu agak susah. Di hide saja, dah. Nah, ini di sini hidden from student. Jadi mahasiswa kita tidak bisa melihat, ini kitalah yang tahu. Oke, ya. Ini adalah model yang kedua. Ini rentetan dari model pertama. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu susah, sangat-sangat mudah. Dan semua resources-nya Bapak Ibu punya. Ya, selamat mencoba.